Sementara itu, kembali ke arena kompetisi penyihir. Akhirnya, pertandingan final antara Bingyun dan Nianbing akan dimulai. Pembawa acara pun mengumumkan mereka berdua akan menjalani pertandingan terakhir. Dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah berharga dan kemurahan hati serta kehormatan tertinggi. Secara resmi, panitia pun mengumumkan final kompetisi penyihir baru 5 kerajaan dimulai sekarang. Terlihat Bingyun marah karena melihat batu Dewi Es yang dipakai oleh Nianbing dimasukkan ke dalam sebuah belati. Tapi Nianbing membela, ia hanya mengetahui bahwa ini adalah benda terakhir yang ditinggalkan oleh ibunya. Bingyun pun menjamin akan membawa Nianbing ke hadapan ibunya setelah kompetisi ini berakhir. Nianbing berkata jika benar-benar ibunya masih hidup, ia bersedia melepaskan kebencian kepada pagoda Dewi Es. Namun kata Bingyun, meskipun Nianbing adalah putra dari kakak seniornya, ia tidak akan bersikap mudah pada Nianbing. Nianbing menyuruh Bingyun keluarkan semua kekuatan penuh. Sedangkan Bingyun sangat percaya diri bahwa kemenangan ini milik pagoda Dewa Es. Lalu kemudian Bingyun melancarkan domain 1000 fantasinya untuk menyerang Nianbing. Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Sementara itu terlihat Nona Yino melihat bahwa penguatan domain 1000 fantasi pada elemen es terlalu kuat dan sihir elemen api sepenuhnya ditekan. Tapi kata Rongbing, bagi seorang penyihir elemen api murni memang akan tertahan, tapi itu tidak berlaku bagi Nianbing. Kembali ke arena, Nianbing mengeluarkan wujud sejati Dewa Api untuk menyerang balik. Namun terlihat Bingyun mengeluarkan domain keduanya, yakni domain Dewi Es dan Salju. Hal itu membuat Nona Yino beserta Rongbing terkejut. Rongbing bertanya-tanya apakah Nianbing bisa mengatasi dua domain sekaligus. Sedangkan kakek Rong mengatakan bahwa ia sudah mengajari Nianbing untuk mengatasi domain milik Bingyun, akan tetapi domain Dewi Es dan Salju jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Terlihat Bingyun menantang Nianbing keluarkan semua sihir yang Nianbing punya karena ia ingin melihat seluruh kemampuan Nianbing. Di sisi lain, Mujing juga tahu bahwa kekuatan sihir Bingyun jelas lebih besar daripada Nianbing. Akan tetapi Murong terus berpikir bahwa Nianbing punya banyak trik, yakni untuk menyerang balik kepada Bingyun. Karena ia tahu bahwa Nianbing selalu mengejutkan banyak orang di setiap pertandingan. Kembali kepada Nianbing, ia pun mengetahui untuk menghancurkan domain harus fokus menyerang penggunanya dengan cepat. Hingga akhirnya ia pun menggunakan pedang cahaya untuk menyerang. Ia pun mengeluarkan teknik serangan naga. Namun ternyata serangan naga tersebut tidak berhasil karena tarian naga hujannya bahkan bisa ditahan. Sedangkan Bingyun meremehkan bahwa Nianbing hanya bisa menembus domain 1000 fantasinya dan tidak akan bisa menembus domain Dewi Es dan Saljunya. Terlihat Nianbing terpental cukup jauh setelah terkena serangan dari Bingyun. Bingyun juga memuji Nianbing bisa bertahan melawannya selama ini, itu sudah cukup mengesankan. Namun ditegaskan oleh Nianbing, ia tidak hanya bertarung, ia juga pasti akan menang. Kemudian Nianbing mencoba untuk menggabungkan sihir api dan esnya. Bingyun yang melihat hal itu, ia pun mengetahui sihir penggabungan rentan sebelum terbentuk. Saat itu Nianbing juga menghindari memakai sihir ruang dari serangan domain es milik Bingyun. Akan tetapi domain Bingyun ini terlalu kuat dikarenakan Bingyun adalah penguasanya. Ia pun menekan Nianbing dengan kekuatan sihirnya. Hal itu membuat Nona Fengnu dan lainnya khawatir kepada Nianbing karena terus ditekan seperti itu. Meski begitu, Nona Fengnu tetap yakin bahwa Nianbing tidak akan kalah.
Ditambah lagi, panitia pun memberitahukan jika Nian Bing tidak bangkit, maka akan dinyatakan kalah. Terlihat Nian Bing pun mengingat perkataan dari Presiden Long Zi bahwa di kompetisi penyihir, asosiasi penyihir selalu berada di urutan terakhir. Presiden Long Zi pun berharap dengan adanya Nian Bing tahun ini maka bisa mengalahkan Pagoda Dewa Es. Termasuk dengan perkataan dari Long Zi, ia rela mengaku kalah karena ia mengakui Nian Bing memang berpeluang menang daripada dirinya. Juga dengan Rong Bing yang percaya pada Nian Bing bahwa Nian Bing akan menang. Begitu juga dengan kakeknya yang memberitahukan hanya dengan mengumpulkan 7 bilah dewa, maka Nian Bing memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam orang tuanya. Mengingat hal tersebut, Nian Bing pun bangkit. Ia pun mengetahui bahwa ia tidak boleh kalah. Ia pun meledakkan kekuatan sihir cahayanya. Lalu mengingat perkataan Rong Bing bahwa Bing Yun selalu mengerahkan kekuatan untuk mempertahankan domain, yang perlu dilakukan oleh Nian Bing adalah menyerang penuh kepada Bing Yun sampai kekuatan sihir dari Bing Yun menjadi habis. Nian Bing mengeluarkan pedang pelahap iblis. Semua orang yang melihatnya terkejut. Nian Bing mengatakan bahwa ia telah mengalami banyak hal yang tidak dapat Bing Yun bayangkan. Bing Yun pun mengingatkan mempunyai atribut senjata kegelapan itu akan sangat rentan, yakni untuk dikuasai oleh kegelapan. Tapi ditegaskan oleh Nian Bing, di saat ia dipaksa jatuh dari tebing oleh Pagoda Dewa Es, ia sudah memikirkan semuanya dengan matang. Lalu kemudian Nian Bing melancarkan teknik domain dari sihir kegelapan. Hal itu membuat Bing Yun menjadi sempoyongan. Dikatakan oleh Nian Bing bahwa sihir dari Bing Yun akan pulih setelah pertandingan. Dan di saat Nian Bing sedang menguras habis kekuatan sihir dari Bing Yun, terlihat Bing Yun nampaknya tidak mau kalah karena itu demi Pagoda Dewa Es. Bing Yun tahu bahwa formasi kegelapan ini juga membatasi sihir dari Nian Bing. Namun saat itu Nian Bing langsung memakai Leontin Tianhua yang diberikan oleh ibu angkatnya dan membuat dirinya terlindungi dari formasi kegelapan. Bing Yun pastinya terkejut mengapa Leontin Tianhua ada pada Nian Bing, karena jelas itu adalah milik ibunya yang adalah Nyonya Ruyan. Sontak ia pun langsung mengingat kejadian di masa lalu ketika ibunya memberikan Leontin Tianhua itu kepada Nian Bing, karena waktu itu Nian Bing menganggap bahwa Nyonya Ruyan mirip dengan ibunya. Nyonya Ruyan juga akan menyelamatkan Nian Bing ketika Nian Bing mendapat masalah di Kekaisaran Auran. Kembali ke arena, Bing Yun pun baru menyadari bahwa orang yang mencuri Leontin darinya itu adalah Nian Bing. Ia pun semakin bertekad tidak akan kalah. Ia juga meminta Leontin itu dikembalikan kepadanya. Hingga akhirnya Bing Yun pun akan menyerang dengan kekuatan es yang diberikan oleh gurunya. Walau ini sangat merugikan dirinya. Terjadilah benturan antara formasi kegelapan dan kekuatan es yang dilancarkan oleh Bing Yun. Kekuatan es itu juga memunculkan avatar roh dari pendeta Dewi Es. Melihat avatar roh itu, pastinya Nian Bing menjadi semakin marah karena ia sangat membenci pendeta Dewi Es. Terlihat Nian Bing terus menahan serangan yang dilancarkan oleh Bing Yun, yang pada akhirnya Nian Bing pun tidak berdaya dan terpental oleh serangan domain tersebut. Bing Yun juga menyuruh Nian Bing menyerah dan juga serahkan batu Dewi Es. Pastinya Nian Bing tidak mau. Ia pun langsung mengeluarkan semua senjata dewanya dan menggabungkan ke-6 sihir untuk menyerang balik. Terlihat serangan Nian Bing mengurung avatar roh dari pendeta Dewi Es. Kekuatan naga yang banyak juga menyerang, yang akhirnya berhasil meruntuhkan avatar roh dari pendeta Dewi Es. Serangan naga itu juga pada akhirnya berhasil mengalahkan Bing Yun. Panitia pun memberitahukan pemenang kompetisi penyihir baru 5 kerajaan adalah Nian Bing.
龙面兵，龙面兵。 Setelah hal itu, terlihat Kaisar Huatian memuji penampilan Nian Bing yang telah menjadi pemenang kompetisi. Mereka berdua pun sambil bermain shogi di sana. Kakek Rong pun yakin bahwa cucunya itu akan menjadi lebih kuat darinya. Kakek Rong pun sangat yakin bahwa cucunya itu akan menjadi penyihir yang lebih hebat daripada dirinya. Bahkan ia sangat yakin cucunya itu bisa menjadi terkenal di seluruh benua Yangguang. Meski begitu, Kaisar Huatian pun menanyakan mengapa Nian Bing malah mewakili Kekaisaran Bingyu, yang padahal di sana ada pagoda Dewa Es. Kaisar pun khawatir jika Kekaisaran Bingyu terus didukung oleh Nian Bing. Tapi kata kakek Rong, jangan khawatirkan hal itu, karena ia bisa menjamin bahwa Nian Bing akan selalu menjadi bagian dari keluarga Rong. Kaisar Huatian juga menanyakan mengapa kakek Rong dan Nian Bing berpisah selama bertahun-tahun. Kaisar Huatian pun baru terkejut karena mengetahui Nian Bing adalah putra dari anak dari kakek Rong, yakni Tian Er. Akan tetapi kata kakek Rong tidak masalah karena belakangan ini Nian Bing sudah menerima keluarga Rong, walaupun Nian Bing sebelumnya telah menderita. 不是我说你不要老。今年他吃了不少，会失散多年。不是我说你不要老。 Tidak lama muncullah Nian Bing, Nona Fengnu dan juga Rong Bing. Kakek Rong dan Kaisar Huatian pun memberikan selamat kepada Nian Bing yang telah memenangkan kompetisi penyihir baru. Nian Bing juga telah membuat semuanya terkejut dengan kekuatan Nian Bing. Nian Bing juga mendapat pujian dari Rong Bing karena ia pikir ketika Bing Yun mengeluarkan domain, ia pikir Nian Bing akan kalah. Terlihat kakek Rong pun mengeluarkan bilah umur panjang untuk diaktifkan oleh Nian Bing sebagai pemilik baru. Mereka juga ingin melihat kekuatan dari bilah umur panjang tersebut. Namun ketika Nian Bing mengaktifkannya memakai darahnya, tiba-tiba saja aura kegelapan pun muncul dan kepala Nian Bing menjadi kesakitan. Ternyata itu adalah bilah umur panjang yang palsu. 长生刀7把神器了。 7把神器了。 Nian Bing pun mengingat sebelumnya ketika pertarungan dengan ras kegelapan, nampaknya saat itu Sha Fan menukar bilah tersebut. Hal itu membuat Kaisar Huatian menjadi marah. Lantas kakek Rong menyuruh Rong Bing untuk pimpin kesatria Singa Api untuk mencari ras kegelapan di seluruh kota. Kakek Rong juga menjamin bahwa hadiah Nian Bing pasti akan kembali lagi. 迟早会到你手上。荣兵，你现在立刻你一起面对了。你当全力以赴。 Setelah hal itu, terlihat Nian Bing masuk ke kamarnya. Ia mengetahui setelah kompetisi ini berakhir, sudah waktunya untuk memberitahukan masa lalu Nona Fengnu. Sedangkan di sisi Nona Fengnu, ia pun nampaknya harus kembali ke klan Phoenix. Ketika mereka berdua bertemu tepat di depan pintu, mereka berdua pun sama-sama mengatakan ada yang ingin dibicarakan. Nona Fengnu memberitahukan lebih awal bahwa ia harus kembali ke klan Phoenix karena upacara Phoenix Nirvana akan diadakan 2 tahun lagi. Meski begitu, banyak yang harus dipersiapkan. Mendengar hal itu, tentu saja Nian Bing ingin ikut karena ia tidak ingin melihat Nona Fengnu disulitkan oleh para tetua klan Phoenix. 你知道的，凤族不能凤凰涅槃大典，虽是2年兵，我相信经过上次年兵。 Sedangkan Nian Bing ragu untuk mengatakan tentang masa lalu Nona Fengnu yang adalah putri dari Nyonya Ruyan. Takutnya jika memberitahukannya sekarang, maka Nona Fengnu tidak akan menerimanya. Yang akhirnya Nian Bing menghormati keputusan Nona Fengnu untuk kembali ke klan Phoenix karena ia selalu mendukung apapun keputusan dari kekasihnya tersebut. Akhirnya mereka berdua pun berpelukan. Sementara itu terlihat kakek Rong mengetahui bahwa bukit di barat daya kota Dutian tiba-tiba saja runtuh. Hal itu menyebabkan gempa. Ditambah lagi muncul kematian yang tiba-tiba saja di desa yang mencurigakan. Ia pun menduga apakah ini ada hubungannya dengan pencurian bilah oleh ras kegelapan. Akan tetapi kesatria Singa Api sudah mengeceknya dan tidak ada petunjuk, yang pada akhirnya kakek Rong memutuskan harus pergi sendirian untuk memastikannya.
Namun kakek Rong saat itu merasakan bahwa ada tamu yang tidak diundang, yang ternyata itu adalah Papa Lukas, Raja Naga Bumi. Terlihat Papa Lukas pun berhasil ditemukan oleh para prajurit. Papa Lukas langsung menyerang dan mengalahkan semua prajurit tersebut. Papa Lukas datang ke sini ternyata untuk mencari Nian Bing, yang pastinya itu untuk membuatkan masakan untuk dirinya. Namun ketika ia akan pergi untuk mencari Nian Bing ke tempat lain, ia pun langsung diserang oleh kakek Rong dengan kekuatan singa api. Kakek Rong cukup terkejut karena Raja Naga Bumi bisa menahan api surgawinya, juga dengan elemen nafas bumi yang sangat kuat dari Raja Naga Bumi. Kakek Rong menanyakan apakah Papa Lukas yang mencuri bila umur panjang. Raja Naga Bumi pastinya tidak mau mengaku dikarenakan ia tidak mencuri bilah tersebut. Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk melarikan diri saja, kemudian dikejar-kejar oleh para prajurit. Di sisi lain, kembali kepada MC Nian Bing yang sedang bermesraan dengan kekasihnya yakni Nona Fengnu. Ikutan dong. Ternyata hari ini adalah Nona Fengnu berangkat ke klan Phoenix. Akan tetapi di sana ada Raja Naga Bumi yang sedang mengintip kemesraan tersebut. Ia pun nampaknya iri dengan hal itu. Sama dong. Sama dong. Ia pun berpikir-pikir dulu apa yang harus dilakukan karena di belakang Nian Bing ada kakeknya. Ditambah lagi pastinya tidak akan mudah memaksa Nian Bing memasak untuk dirinya. Nampaknya ia pun memutuskan akan menculik Nona Fengnu agar Nian Bing mau memasak untuknya. Lalu kemudian di malam harinya ketika Nona Fengnu berangkat untuk kembali ke klan Phoenix, ia pun dicegat oleh kekuatan dari Papa Lukas. Nona Fengnu mencoba untuk menyerang dengan kekuatannya, tapi itu percuma karena pertahanan dari Raja Naga Bumi sangatlah kuat. Raja Naga Bumi pun beralasan ia hanya seorang pria gendut yang suka makan dan tidur, dan ia tidak punya niat buruk kepada Nona Fengnu. Menyadari bahwa Raja Naga Bumi ini sangatlah kuat, Nona Fengnu memutuskan untuk kabur saja. Tapi pastinya dikejar oleh Papa Lukas. Papa Lukas mengatakan ia hanya ingin makan lezat dari Nian Bing, yang akhirnya ia pun membuat pingsan Nona Fengnu dengan satu kali serangan. Kembali kepada Nian Bing, ia pun penasaran apa yang terjadi ketika Nona Fengnu kembali ke klan Phoenix. Namun tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu, yang ternyata itu adalah surat dari Raja Naga Bumi. Papa Lukas pun memberitahukan jika Nian Bing ingin istrinya selamat, maka terbanglah ke arah utara. Ia menunggunya di kaki gunung. Tapi dengan catatan jangan membawa seseorang dari keluarga Rong, kalau tidak maka istrinya akan dihabisi. Nian Bing menduga-duga apakah orang ini dari ras kegelapan. Ia pun tidak peduli, yang pastinya ia harus menyelamatkan kekasihnya tersebut. Oke guys, itu adalah lanjutan dari alur cerita Donghua Magic Chef Fate Orient East. Dan untuk pas selanjutnya akan diupdate setelah 2 minggu, yakni 2 episode. Oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.